Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Insyaallah mudah-mudahan kita saged menggunakan setiap nikmat sebaik mungkin untuk mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan kerugian jikalau kita diberi nikmat, ternyata nikmat tidak terkonversi, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sekecil apapun nikmat, agar kita bisa tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Yaitu semua kegiatan, perkataan, perbuatan yang Allah cinta dan Allah ridho, lahir dan batin. Maka pastikan terlintas pikiran juga pikiran yang baik-baik saja. Karena semuanya menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau ternyata lintasan pikiran itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Sebaliknya jika kita memikirkan yang buruk, maka sebaliknya kita khawatir dalam kondisi berpikir buruk kemudian dicabut nyawa kita. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita berharap sedang bertakwa kepada Allah, sedang memikirkan yang baik, sedang bertindak yang baik, kemudian kita dicabut oleh Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan kematian yang baik. Kematian yang kita mintakan setiap waktu yaitu husnul khotimah. Inilah diantara doa kita di dalam sujud kita. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kalau dengan tahajud, salah satu sujud berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan sepatos angsal seto ingkang sae. Sampun ngantos kita seto dalam kondisi yang buruk. Dan itu kita mintakan setiap hari Bapak Ibu nggih. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus. Maka di antara zikir pagi zikir petang kita adalah apa yang paling bisa menjaga? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Hafal boten? Nanti mulai diupayakan nih seluruh jamaah Masjid Bani Parjan Mubarak membiasakan zikir pagi zikir petang. Insya Allah nanti di salah satu sesi saya bahas tentang fikih zikir pagi zikir petang. Insya Allah minggu depan insya Allah. Jadi nanti dipandu tentang zikir pagi zikir petang supaya kita terjaga mendapatkan kematian yang baik. Kata-kata bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim itu kalau dibaca 3 kali, maka siapapun yang meninggal hari itu insya Allah meninggal dalam kebaikan. Insya Allah Allah jaga dari kecelakaan. Sahabat itu sampai ketika mendapatkan kecelakaan karena kecokot ular, beliau mengatakan nih, sesungguhnya saya mengamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim setiap waktu pagi dan petang sampai kemudian Allah jadikan saya lupa di hari itu, maka malam itu saya terkena gigitan ular. Subhanallah, sampai segitunya gitu. Dan zikir ini perbuatan ringan tapi sedikit orang yang mendapatkan taufik. Ringan tapi sok lali. Nggih, Bapak Ibu, nggih, kalau nggak menyempatkan tuh lupa dengan. Ini Bang nggih. Ibu-ibu sudah ada yang aktif zikir pagi zikir petang? Sudah belum? Ada yang aktif zikir pagi zikir petang?
Belum. Itu bacanya ada sekitar berapa tuh? Ada sekitar 20-an gitu. Perintahnya apa di dalam Quran surah Al-Ahzab? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan jumlah ingatan yang banyak, khususnya di waktu pagi dan petang, banyaklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Jadi memang perintah dari Allah untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran surah Al Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika berbaring, alias semua hidup kita tuh ingat Allah, Bapak Ibu. Nggih. Perintahnya apa? Adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Lah aktivitas kita kan cuma itu toh. Gini Bang, lagi berdiri atau lagi duduk, orang lagi berbaring, semuanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini dengan ngaji seperti ini saling mengingatkan sehingga kita sama-sama bisa zikrullah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik insya Allah. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Nanti kalau meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk orang yang dipantaskan untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir dan dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Insya Allah Taala. Insya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Kajian kita sudah sampai di syarat sholat yang pertama, yaitu Islam. Di dalam bab Islam itu kita membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah kita sudah bahas tentang rukun dan syaratnya. Adapun syaratnya ada 7. Kita sekarang berada di syarat yang kedua, yaitu yakin. Kemarin sudah saya muqaddimai tentang yakin. Terus dikalingan buatan Quran surat Al-Hujarat ayat ke-15. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang mukmin itu, orang beriman itu ada yang imannya benar-benar, ada yang imannya etok-etokan. Terpilahlah dari ayat ini. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata-kata summa dalam bahasa Arab itu menunjuk langsung. Orang mukmin, orang beriman adalah, kata Allah, adalah orang-orang yang yakin betul kepada Allah dan Rasulnya, kemudian nggak ada keraguan sama sekali dalam hatinya. Jadi ada perintah Allah apapun, walaupun kita belum mudeng, kita yakin bahwa itu pasti benar. Itu orang mukminnya sesungguhnya. Jadi kalau orang mukmin kok masih menyoal syariat Islam, ini masalah. Sodako misalnya, gitu. Katanya sodako menambah rizki. Sodako tidak akan mengurangi rizki kita, bahkan menambah. Nikulah secara hitung-hitungan kan hibutan masuk tuh niku. Jadi sak yuto ditok 500 ke 500 lah. Gini apa gini? Tapi Allah menyebutkan tidak mungkin begitu keadaannya. Pasti dia berdagang dengan Allah dengan keuntungan yang besar. Nah ini orang beriman betulan sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya taat. Dan ini tentu saja yang bisa cerita pelakunya nih, orang yang sudah biasa sedekah apa yang tahu persis bahwa itu betul. Bahwa rezeki tidak akan berkurang dengan sodako, rezeki akan bertambah dengan sodako. Itu iya, begitu memang keadaannya. Kalau belum pelaku ya susah mengatakan. Ya bagaimana? Makanya dikatakan di dalam ayat ini summa lam yartabu. Kemudian enggak ragu-ragu. Apa bentuk ketidakraguannya? Di ayat ini disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya fisabilillah, di jalan Allah. Sekali lagi saya ingatkan, dulu udah pernah saya sampaikan bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah bekal. Maka bekal ini bisa kita gunakan untuk dua hal, untuk fisabilillah atau fisabilis setan, untuk jalan Allah atau untuk jalan setan. Pilihan kita cuma itu.
jenengan diberi waktu, sudah sepuh nih, jenengan pensiun misalnya, udah sepuh. Jenengan bisa kan waktu jenengan gunakan dolan baik ngangkring baik tengah jam 3 esuk sakit bukan? Terserah jenengan kan. Bahkan ada orang yang sudah sepuh tahajud aja enggak, niku pripun? Coba. Udah jelas makin tua makin dekat dengan kuburan, tapi tahajud saja enggak. Padahal kalau udah tua itu diantara tanda ketuaan adalah mudah bangun tidur. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Namanya orang tua tuh gampang tangi. Iya kan? Itu sebenarnya peringatan dari Allah supaya kita tuh ya wih kayak tangi kayak berdoa. Kayak sholat kan begitu. Tapi jenengan punya pilihan, sakit mawon jenengan terus nonton bal. Ya enggak salah juga nonton bal gitu, sekali waktu. Tapi nek pendak-pendak nonton bal terus ora tahajud ya masalah. Nggih. Mari katakan wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Bentuk bahwa dia beriman dengan keimanan yang yakin, dia itu betul-betul menggunakan hartanya, jiwa raganya untuk fisabilillah. Seperti ini misalnya dengan duduk seperti ini. Nek dasar wong megah-megah mawon Bapak Ibu. Gini apa nggih? Kalau megah lah mendingan nonton TV. Mending nonton sinetron atau mohon maaf sebagian ada yang justru nggak mau duduk di majelis karena merasa halah ngopo ngrungokke nang majelis gitu. Masih banyak majelis-majelis yang lebih hebat. Subhanallah. Ya, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ada saya dulu begitu, saya bukan menceritakan orang lain nih. Saya dulu ketika awal-awal belajar, saya termasuk yang kritis banget kalau belajar itu. Jadi saya datang ke banyak kajian, saya. Tapi dari itu saya tahu bahwa oh di Muhammadiyah misalnya tarjihnya begini, saya jadi tahu. Basul Masailnya NU begini, oh jadi saya tahu. Kemudian Al-Wasliyah begini. Kemudian orang-orang Salafi begini, saya jadi tahu semuanya. Nah dari situ jadi lebih bijaksana di dalam menilai insya Allah. Sehingga saya kajian manapun saya hargai betul. Sebagian orang kadang-kadang ada, kalau saya nggak ngaji di sana nggak mau lah, saya ngajinya di sana saja. Gitu. Kadang-kadang begitu. Takut kena subhat katanya. Sebenarnya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh belajarnya nggak akan kena subhat Bapak Ibu. Karena kita nanti akan dipandu oleh Allah untuk memilah dan milah yang betul. Makanya doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surah Ali Imran. Bahwa kita minta ya Allah jangan kau belokkan aku setelah dapat hidayah. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan nih hati ini tetap di atas jalan yang lurus. Kalau kita udah minta seperti itu, insya Allah Allah jaga kita Bapak Ibu. Insya Allah Allah jaga kita, insya Allah. Kita akan diletakkan oleh Allah di jalan yang lurus itu. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat yang penting jangan ada kesombongan sedikit pun. Kadang-kadang orang baru ngaji sudah sedikit baru sombong dengan kajiannya, subhanallah. Merendahkan yang lain ini bahaya Pak Ibu. Sekali lagi saya tidak menceritakan orang lain, menceritakan diri sendiri dulu. Anak muda, ya, pecicilan isian. Gitu. Jadi dengan insya Allah sesepuhan sudah terjaga. Jadi wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sekali lagi, kalau tidak fisabilillah berpotensi di jalannya setan Bapak Ibu. Jangan jenengan pikir bahwa menuju neraka jahanam itu enggak pakai biaya, enggak jihad Bapak Ibu. Ini apa nggih? Naudzubillah, orang berzina dengan pasangan yang bukan pasangannya itu modal enggak itu? Modal enggak? Modal Bapak Ibu, lebih mahal bisa jadi. Ngekei blonjo bojone sak yuta, giran ngekei blonjo sing dudu bojone 5 yuta. Subhanallah. Saya itu punya apa? Jamaah punya warung soto terkenal, warung soto Tono namanya. Di daerah Cokolom Bedok. Rame, masalah sotonya rame banget. Pagi-pagi saya datang ke sana itu rame banget. Jadi antara kebiasaan beliau itu katanya saya nanyakan, jenengan apa nih tipsnya kok rame tokonya gitu. Satu enak, ya. Yang kedua kita tuh punya kebiasaan menjamu ustadz. Masya Allah. Jadi kalau ada ustadz datang sak keluarganya mau 15 orang 20 orang gratis pokoknya. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya, ini orang baik Masya Allah. Kadang-kadang tahu-tahu pagi-pagi jam 7:30 sudah ada nyantel di rumah saya itu, nyantel soto, tak intip boleh Pak Tono langsung, buatan kedok-kedok, langsung 14.
Jadi ada orang begitu nih. Ada orang yang punya kebaikan kayak gitu. Tapi karena saya udah tahu ini sotonya Pak Tono tuh. Saya bilang ke anak-anak ya doain tuh Pak Tono. Allahumma at'im man at'amani wa askiman askoni. Adab ketika kita diberi makanan berdoa, ya Allah jadikan orang yang kasih makanan ini dia tidak lapar. Dia diberi makanan yang lebih banyak. Itu bentuk terima kasih kita kepada orang yang kasih makanan kepada kita. Jadi sekali lagi, setiap nikmat yang jenengan terima, kalau enggak jenengan gunakan untuk fisabilillah, berpotensi digunakan untuk jalan setan. Sama-sama punya waktu 24 jam. Sebagian bisa ngaji, bisa rajin ke masjid, dan lain sebagainya positif. Tapi sebagian hilang waktunya. Sebagian menghafal Quran, sebagian sama sekali tidak hafal Quran. Maka sekali lagi, bentuk jenengan beriman betulan, yang jenengan jihad dengan amwal, dengan harta panjenengan, dengan jiwa panjenengan fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Itulah kata Allah orang yang benar. Itulah orang yang benar. Yang begitu tuh yang benar. Yang imannya betul tuh yang begitu itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi dari sini kita tahu berarti ada orang yang imannya cuma etok-etokan. Dia nggak yakin betul sesungguhnya dengan agamanya. Sehingga ketika datang syariat, ya engkaulah, nantilah, subhanallah. Nah ini masalah Bapak Ibu. Saya itu Bapak Ibu berani hijrah karena diantaranya karena ayat ini. Ya, karena ayat ini. Hijrah itu kan nggak mudah, ya? Nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Demi Allah nggak mudah. Nih, teman saya yang hijrah dari 10, 8 gagal, ya, balik lagi. Yang 2 yang tahan. Jadi Jogja itu ada grup, ya. Grup yang sudah tidak terlibat. Salah 2 di antara teman saya itu udah jadi direktur, take home pay-nya 50 juta. Gaji plus apa yang dibawa ke rumah itu setiap bulan 50 juta. Ditinggalin. Dan 2 orang ini berhasil, Masya Allah. Sekarang penghasilannya hanya 1/6 dari penghasilan yang dulu. Tapi dia kuat. Masya Allah. Kuat. Saya malahan dengan penghasilan dulu mungkin 1/100-nya. Dulu longgar banget, sekarang harus betul-betul sempit. Tapi ya nggak apa-apa. Karena apa? Sekali lagi, orang yang imannya betul ya harus yakin betul dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang pertanyaannya, yakin terhadap apa toh? Kita tuh mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat yang kedua yaitu yakin dengan ucapan itu, yakin terhadap apa? Nah, itu pertanyaannya nih. Kita meletakkan keyakinan di hati yang dalam tentang apa toh? Nah, maka jangan perhatikan nih. Saya mengambil dari beberapa kitab, kemudian saya letakkan dalam satu catatan supaya mudah mau jadi dimengerti. Yang pertama adalah yakin bahwa Rob kita adalah Allah. Satu apa? Yakin bahwa Rob kita adalah Allah. Dengan pahami ini, dengan ingat betul ini. Kalian sudah ngaji, ibu-ibu perhatikan. Kata-kata Rob dalam bahasa Arab itu artinya minimal 4. Jadi orang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu artinya dengan sedang mengucapkan segala puji bagi Allah. Yang pertama, dialah Allah yang menciptakan. Rabb itu artinya Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh makhluk. Diingat-ingat ya. Yang pertama apa? Allah yang menciptakan, maka dia menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua, arti Rabb adalah dialah Allah yang memiliki. Karena Allah yang menciptakan, maka yang memiliki kita ya penciptanya. Saya dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Saya dipahami? Berikutnya, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, maka Allah pula yang pasti kasih rezeki ke kita. Nih, berarti yang menghidupi jenengan, yang kasih rezeki jenengan, yang kasih rezeki istri panjenengan, anak-anak panjenengan, semuanya di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian,
Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang kasih rezeki, maka Allah lah yang mengurus dan mengatur kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan mau diurus oleh selain Allah. Jenengan paham kalimat ini tok dulu saja, insya Allah jenengan bisa jagain untuk kalimat la ilaha illallah yang dia adalah kuncinya surga. Contoh kita mengucapkan sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang kasih rezeki, yang mengurus dan mengatur semesta alam. Berarti lautan itu yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Yang memiliki berarti siapa? Allah. Yang kasih rezeki lautan, dia tetap ada ombaknya, dia bergerak, kedalamannya berapa, siapa? Allah. Berarti yang mengurus dan mengatur lautan siapa? Siapa? Allah nih, yakin. Bukan Roro Kidul, bukan. Paham nih? Paham nih? Kalau jenengan jagain ini, jenengan berarti la ilaha illallahnya sempurna. Kalau begitu, rentetannya, perlu nggak kita ngasih sesuatu kepada selain Allah untuk ngurus lautan? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Sekarang, siapa yang menciptakan gunung? Tadi kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb artinya 4. Yang pertama, menciptakan. Berarti yang menciptakan gunung siapa? Allah. Yang mengurus gunung siapa? Allah. Berarti kalau gitu Mbah Marijan itu siapa? Ya hanya yang nungguin saja struktur pemerintahan. Mungkin yang merawat lingkungannya. Silakan saja yang menghormati sebagai manusia, silakan saja, nggak masalah. Tapi kalau jangan menjadikan dia sebagai sesuatu yang harus dihormati sebagaimana punya kekuatan lebih, ya ini masalah Bapak Ibu. Ini nguri-nguri budaya itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai punya keyakinan bahwa ada zat selain Allah yang mengatur makhluknya Allah. Silakan dipahami. Ibu-ibu, suami penjenengan yang menciptakan siapa? Allah. Berarti yang memiliki siapa? Kalau dicabut sama yang punya boleh nggak? Terserah Allah, wong dia yang punya. Gini apa nggih? Ini ngomongnya gampang nih, prakteknya angel nih. Nggih, baru ditinggal ya, begitu kan? Apot memang nih. Makanya kita harus tahu betul bahwa Rabb kita itu yang menciptakan, yang memiliki, yang kasih rezeki, yang mengurus dan mengatur. Ini diucapkan terus minimal 17 kali dalam sehari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Allah jawab tuh, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku kembali memujiku. Begitu itu. Bayangin Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kalimat itu, ya, Masya Allah. Jadi pertama, yakin bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada selainnya. Maka kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, esa. Allahus somad, dialah Allah tempat kita bergantung. Begitu coba. Masya Allah, ya. Masya Allah. Yang kedua, yakin bagaimana? Yakin bahwa yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah saja. Jadi maksud di dalam keyakinan dalam Quran surah Al-Hujurat 15 tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, maksudnya adalah yakin betul bahwa yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah saja. Ini bagian paling penting dalam agama kita Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak ada, kalau bicara alamat ibadah nggak ada alamat palsu. Alamat ibadah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan ada sedikit pun kepikiran untuk bersandar kepada selain Allah. Termasuk pekerjaan kita Bapak Ibu. Orang yang beriman ketika sakit dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya sakit, saya memohon kepada Engkau kesembuhannya.
Nabi Ibrahim mengatakan fa idza marid fahuwa yasfik. Jikalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Nanti Allah akan kasih jalan. Jangan ujuk-ujuk langsung ke dokter jenengan. Jenengan berdoa dulu, nanti biar jenengan diarahkan ke dokter yang mana yang pas. Sehingga keyakinan jenengan dibangun di atas yang akan menyembuhkan Allah. Adapun dokter adalah perantaranya saja. Jenengan bekerja untuk nafkah, jangan pernah bersandar pada pekerjaan jenengan. Saya demi Allah Bapak Ibu, saya dipaksa oleh Allah nggak punya pekerjaan. Saya dulu pengusaha, kemudian bikin batik seperti ini loh, saya dulu itu sampai kirim ke Australia, sampai ke Spanyol, punya keuntungan rata-rata 35 juta per bulan dari batik saja. Allah takdirkan semuanya cabut semuanya tuh, ketika hijrah, zret, hilang semua tuh. Sehingga seolah-olah Allah itu paksa saya itu bersandar hanya kepada Allah saja. Jadi jenengan itu bertemu dengan dai yang praktek langsung. Demi Allah Bapak Ibu, di antara perbedaan saya dengan yang lain mungkin itu. Saya itu praktek langsung, merasakan betul bisnis seperti apa, sukses itu seperti apa, kemudian hijrah dalam kondisi orang mengatakan membangkrutkan diri seperti apa. Saya merasakan betul, saya bisa cerita bukan cerita orang lain Bapak Ibu semuanya. Sebagian dai mungkin hanya baca kitab, dia tahu di kitab teorinya, prakteknya yang ngadepi tenanan bingung itu. Saya pernah ceritakan jenengan kan, satu malam anak saya sampai kelaparan, Amar tuh pernah kelaparan jam 3 malam. Sampai kita tuh ngambil gantung di pinggir rumah untuk dimasak, untuk ganjil perut anak-anak. Itu saya rasakan Bapak Ibu semuanya. Jadi membangun keyakinan itu memang butuh sesuatu yang yakin betul dari hati yang paling dalam. Saya yakin bahwa yang mengurus saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ikut-ikutan memiliki Bapak Ibu. Anak kita pinter misalnya, jangan pernah klaim, oh karena saya kan nganter dia sekolah, saya biayai. Kata siapa? Jadi yang paling kita takuti Bapak Ibu. Saya kemudian ditakdir anak saya alhamdulillah hafal 30 juz Amar. Kemudian juga ditakdir suaranya juga alhamdulillah termasuk di pondok itu 5 yang terbaik. Buktinya apa? Diperlombakan. Kalau lomba menang, Abdullah itu lomba adzan, Bantul juara 1 itu. Abdul itu punya hampir 7 atau 8 langgam adzan. Qiraah Abdul juara 2 saat Bantul itu. Tapi bahaya kalau saya mengatakan klaim, ayo tak ajari sih. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Sesungguhnya itu semua Allah yang punya. Allah yang atur itu semua. Jangan kita ikut-ikutan klaim, karena yang memiliki Abdullah adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini kalimat ini ringan diucapkan, tapi berat konsekuensinya. Saya masih menyaksikan ibu saya ketika anaknya kecelakaan dan meninggal, butuh waktu 6 bulan ibu-ibu untuk tidak pingsan-pingsan. Karena di antara 9 anak, inilah salah satu anak yang paling disayang. Karena baik banget, adik saya ini yang meninggal itu baik banget, Masya Allah. Jadi ibu itu kalau temannya datang, pingsan lagi. Ngelihat temannya datang, temannya almarhum, ibu saya pingsan. Jadi untuk menerima yakin betul bahwa anaknya milik Allah sudah diambil itu butuh waktu. Ya maklum Bapak Ibu, maklum. Maklum. Kita bisa merasakan rasanya seorang ibu kehilangan anak itu kayak mana. Kehilangannya dengan cara yang tragis, itu nggak mudah memang. Tapi harus yakin bahwa anak itu milik Allah, bukan milik kita. Di salah satu masjid di Gunung Sempu, kita sedang bicarakan tentang rukun iman yang ke-6, tentang antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Insya Allah kita juga akan sampai ke sana gitu. Bahwa Allah itu takdirnya selalu baik. Kadang-kadang kita melihat takdir Allah buruk ya. Ada bencana alam, ngapa bikin bencana, ya kan? Ingatlah bahwa semua takdir Allah itu baik. Hanya ada yang murad dan lidatihi. Maunya Allah menentukan seperti itu adanya dan jenengan langsung paham. Jenengan jual beli untung batin yang mengucapkan alhamdulillah, cetok rasa ditenangkan jenengan, oh Gusti Allah apian, takdirnya baik untuk saya. Ini yang jenengan pas rugi. Jenengan pas rugi, jenengan dodolan kok rugi oke. Jenengan ucapannya apa ucapannya? Ucapannya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Bukan, ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan.
Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah nih, kerugian ini berpahala buatku. Baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kenapa? Mungkin Allah takdirkan dengan rugi supaya ada kebaikan pasti di balik itu. Ada istilah muradan li ghairih. Allah tuh membuat takdir kelihatan buruk tapi sesungguhnya baik. Sebagai contoh gampang ya. Ada dokter memutuskan kepada pasiennya dipotong ya kakinya. Dilihat dari dipotong kakinya, ini kula elek, gini oke. Tapi maksud dokter biar apa? Biar nggak merambat penyakitnya, gini oke. Gini oke. Artinya takdir yang kelihatan buruk di mata kita, sesungguhnya ada kebaikan setelahnya. Bencana alam longsor itu, kalau jangan lihat ayatnya, itu maksud Allah supaya kalian itu tebangin pohon. Sekarang kalian supaya merasakan akibat perbuatan buruk kalian sendiri, jadikan banjir nih, supaya balik lagi kepada Allah, jangan berbuat kerusakan. Jadi nilai baiknya adalah ketika jenengan balik kepada Allah. Saya pernah ceritakan ke jenengan, ada profesor, ini kebetulan saya tahu orangnya, profesor, istrinya profesor, guru besar semua dua-duanya ini, punya anak 4. Yang 3 pinter kabeh, SMA 1, SMA 3, SMA 1. Sing siji ketinggalan. Jalan-jalan di jalan. Begitu. Anaknya profesor. Profesor itu bilang, "Saya sangat bersyukur punya anak nomor 4 ini. Andai saya anak 4 ini pinter semua, mungkin saya akan pulang dalam kondisi sombong. Pantes wong bapaknya profesor, ibunya profesor, anaknya pinter, ya patut genetik." Ternyata nggak begitu Bapak Ibu. Ternyata justru yang mengingatkan kiriman dari Allah, mungkin buruk, mungkin anaknya profesor kok kayak gitu. Subhanallah. Saya itu tahu anaknya. Kadang-kadang lagi sholat, ya namanya anak kurang ya sholat, saf kedua, Allah tut mambu pol-polan. Ini gue pripun coba. Kelihatannya itu takdir buruk buat bapak ibunya. Tapi itulah yang membuat orang tuanya nggak sombong. Sehingga takdir buat orang tuanya takdir baik. Ini yang saya katakan, semua takdir Allah itu baik. Cuma kadang-kadang butuh hikmah di balik itu. Untungnya orang senang ngamuk. Anaknya apian. Ini gue buatan gak ada sopan santun nih, jenenge bocah kurang ya. Subhanallah. Jadi yakin yang kedua adalah yakin bahwa satu-satunya yang disembah, satu-satunya dibadai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau takbir Allahu Akbar, jangan tuh yakin betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jenengan cari dalam seluruh aktivitas jenengan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Tidaklah diperintahkan kepada manusia kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahu dina hunafa. Betul-betul ikhlas cari wajah Allah, enggak cari yang lain. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ngapa sholat betul-betul cari wajah Allah, cari ridho Allah, enggak cari ridho manusia, enggak butuh dinilai oleh manusia. Makanya Imam Ali menyebutkan di antara ciri riya adalah orang yang ketika rame dia semangat, ketika sendirian dia nggak semangat. Ini berarti nggak cari Allah ini. Dia ngomong kayak Allah, kayak suku-suku. Ini rumah, Allah Akbar, tahajud rampung di laman. Ini dengan coba ukur, tanya kepada diri sendiri. Kalau jenengan masih seperti itu, iman panjenengan masih dipertanyakan. Harusnya orang beriman itu sholat dheweke lebih panjang, lebih khusyuk, bisa nangis waktu itu. Itu loh Bapak Ibu. Ini bangun malam, jadi kan bisa sholat malam panjang, sujud panjang, begitu. Karena jadi kan sedang cari wajahnya Allah. Jadi kan sedang beribadah kepada Allah. Bapak-bapak bekerja cari nafkah untuk istri, yakin saya itu lagi jihad di jalan Allah menafkahi keluarga. Bukan karena ingin dialem mertua. Insya Allah enggak sih, insya Allah. Kadang-kadang ya ada gini, namanya orang nikah baru-baru gitu, pengen delem kali moro sepuh. Gitu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga,
Yakin bahwa yang mempunyai nama dan sifat yang agung hanya Allah saja. Monggo sambil diunjuki saya duluan. Bismillah. Jadi yang mempunyai nama dan sifat yang agung ini pembahasan tersendiri panjang. Asma wa sifat itu pembahasan tersendiri, tapi saya kasih gambaran ngaten. Jadi Allah, contoh Allah itu maha mendengar, Bapak Ibu. Yang punya maha mendengar hanya Allah, sementara yang lain selain Allah itu hanya mendengar. Kita kan mendengar, Bapak Ibu, nggih. Tapi kita tuh nggak bisa mendengar kalau jauh. Atau jenengan bisa melihat, bisa, tapi kelinglingan tembok mawon jenengan udah nggak bisa melihat. Gini apa nggih? Ibu-ibu yang duduknya nggak kelihatan ketutup tembok kan nggak bisa melihat saya toh. Gini apa nggih? Sementara Allah itu maha melihat. Jadi yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha pengasih itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin itu. Karena apa? Ini penting Bapak Ibu. Ada orang, saya itu Ustadz pernah punya guru spiritual di Cirebon. Aduh, tahun itu Cirebon. Bukan sedikit yang dulu guru spiritual saya bilang, saya tuh bisa melihatmu dimanapun berada. Saya sudah di Jogja, rasanya koyo didelok terus kali guru kula niku. Ah, ini bukan keliru. Mboten mungkin. Yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nggih Bapak Ibu nggih. Maka dengan jangan pernah kemudian bisa ditakut-takuti oleh makhluk. Ingat nih Bapak Ibu semuanya. Rasulullah bersabda dalam Quran, di dalam hadis Arba'in nomor 19. Di tengah-tengah hadis dikatakan wa'lam annal ummata, ketahuilah jikalau banyak umat sekelompok orang lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, berkehendak untuk memberikan keuntungan pada panjenengan, sak bani Parjan Mubarok berkumpul jadi satu hendak memberikan manfaat buat jenengan, maka dikatakan lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, tidak akan bisa memberikan manfaat walaupun banyak orang kecuali apa yang sudah ditulis Allah untuk jenengan terjadi. Paham Bapak Ibu? Ada orang, jenengan orang dihormati di masyarakat. Orang-orang ingin menjadikan jenengan jadi bupati misalnya. Berkumpullah semua orang. Nek rung ketulis kali Gusti Allah ora bakal dadi. Maksudnya begitu nggih. Sebaliknya, wa ini ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, jika beberapa orang atau sekelompok orang berkumpul berkehendak untuk membuat jenengan celaka, wong akeh bersepakat pokoknya tak cilokoni sing jenenge Busri misalnya, subhanallah. Maka lam yadurruka, tidak akan membuat celaka illa bisyai'in qad katabahu alaik, kecuali memang kecelakaan itu sudah ditulis atas jenengan. Nah ini berarti kita harus tahu betul bahwa yang punya asma wa sifat yang agung itu hanya Allah. Yang punya sifat maha itu hanya Allah saja. Kita mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita berbeda Bapak Ibu. Kita melihat, tapi melihatnya Allah dan melihatnya kita tuh berbeda. Allah tuh mengetahui semua yang di langit dan yang di bumi. Makanya dari satu ayat itu aja di Al-Maidah itu, kita tuh sebenarnya jadi orang yang nggak bisa sombong Bapak Ibu. Ada orang hidup di atas bumi itu merasa sombong dengan pengetahuannya, subhanallah. Kita tuh nggak tahu apa dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin jenengan Bapak Ibu, maka potensi jenengan punya kematian baik semakin bagus. Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Adalah janji dari Allah untuk kita semua Bapak Ibu. Bil qouli sabit, dengan kalimat yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Maksudnya pripun? Teng dunia jenengan lagi bagi meninggal, maka Allah pandu jenengan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi, yusabbitullahu alladziina amanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah itu menjanjikan kepada kita semua yang beriman. Beriman apa tadi? Itu tadi, beriman kepada Allah dan Rasul, tidak ada ragu-ragu. Yakin terhadap tiga tadi itu, maka Allah akan mudahkan jenengan mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang meninggal, walaupun dewean, walaupun jenengan gak ditalkin,
Jenengan akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, dimulai ketika kitanya dikubur. Man rabbuka, man nabiyuk, madinuk, yang bisa menjawab dengan baik pertanyaan itu janji dari Allah. Jadi bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa dan di alam kubur itu bukan soal hafalan Bapak Ibu, soal jenengan punya keyakinan penuh dan paham konsekuensi ini pun. Ayo wong Islam jadi ngaku la ilaha illallah dipanggil adzan melung-melung orang mangkat. Dan itu pripun? Kan nggak nyambung. Mulane angel engko nek pas mau sedo subhanallah. Nggih. Semakin yakin, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan, semakin yakin jenengan dengan tingkat keyakinan yang makin baik, maka jenengan nggak akan lagi takut rezeki mau dari mana, enggak akan merasakan itu. Allah, karena jenengan tahu Allah sudah ciptakan saya, pasti Allah kasih rezekinya. Karena Allah yang urus kita, Allah yang mengatur kita. Nah, sehingga tidak akan menimbulkan ngaten. Lah iki dagang kok ora payu-payu. Tak golek kelarisan wae lah nganggo rajah-rajah dan sebagainya. Karena keyakinan jenengan lemah sehingga jenengan bisa digoda dengan hal seperti itu. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu semuanya. Itu kebanyakan kegoda begituan Bapak Ibu. Jangan pengusaha kecil, pengusaha besar, omsetnya puluhan miliar, itu punya guru spiritual, punya ini, punya itu, punya ini, subhanallah. Itu enggak berkah sama sekali. Masya Allah, saya itu ketemu orang-orang seperti itu dan ketemu orang yang udah hijrah. Yang dulunya pakai seperti itu kemudian tidak. Sekali lagi, yang dulunya pakai seperti itu laris. Begitu tidak, kurang laris. Ujian tuh niku. Ujian niku. Ini orang tahan balik meneh niku. Subhanallah. Tapi ketika sadar apa yang dicari baru ada yang omsetnya pokoknya salah satu membayar teks yang terbesar di Jogja. Pak Jokowi ini membayarnya paling akeh nih. Beliau sempat kena subhat seperti itu. Punya guru spiritual dari Solo. Sholat we ora wong subhanallah. Kemudian yakin bahwa yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah saja. Sehingga jenengan nggak perlu takut kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu itu Allah saja. Sehingga jenengan tawakal bergantung hanya kepada Allah saja. Di zaman yang katanya sekarang itu, alah mas, golek sing haram we rebutan kok mikir sing halal. Subhanallah. Ini masalah kan ini. Gini apa lagi? Zaman sekarang kan guyon teng warung kopi. Mas suci men sampeyan mas haram we rebutan nih. Sing halal subhanallah. Ini kan bahaya nih kalimat seperti ini. Makanya katakan yang berkuasa atas segala sesuatu itu Allah, sehingga kita tawakalnya bergantungnya hanya kepada Allah saja. Mari saya kasih gambaran ke jenengan. Saya nggak cerita orang lain, saya benar-benar pernah merasakan anak kelaparan, nggak punya uang itu pernah Bapak Ibu. Dan saya waktu itu ya nggak tahu, saya biasanya punya uang banyak, nggak tahu istilah nempur, nempur. Beli barang sedikit itu saya nggak ngerti, bahkan bisa pinjem dulu ke warung saya nggak ngerti. Sehingga ketika nggak punya beras, ya udah nggak punya saja. Subhanallah. 2 malam kita kayak gitu. Kita tuh dapat makan gara-gara apa? Saya ngisi Jumatan di kota sini. Ada masjid yang kalau saya ngisi Jumatan itu bawa pulang makanan itu banyak. Sangune yokeh, panganannya yokeh. Saya masih ingat betul itu. Sangunya itu Bapak Ibu. Ini saya cerita nyata ini supaya dengan yakin betul. Saya itu dapat sangu dari masjid itu. Masya Allah, masjidnya masjid makmur. Yang ini Jumatannya sebanyak. Saya belikan bensin. Saya masih ada kendaraan waktu itu. Saya belikan bensin. Full tank saya beli bensin. Pulang saya ke Cilacap. Dah pulang. Pikiran kita waktu itu sama istri, nek mulihkan korene sing nggawa beras akeh. Nek si kerampok wong tua malahan. Kurang ajar ya mantu deh. Ya tapi ya keadaan memang begitu Saya pulang ke sana iya bawa beras itu sekintal saya itu. Bawa beras sekintal, bawa pokoknya gula-gula dan sebagainya untuk persiapan.
Sampai segitunya Bapak Ibu. Masya Allah. Jangan tahu nggak waktu COVID? Waktu COVID itu saya, itu kan mulai saya bangkrut banget tuh COVID itu. Jadi karena di usaha batik itu menjelang Lebaran tuh itu saya belanja hampir 1 M mungkin belanjanya. Tahu-tahu nggak laku sama sekali itu. Karena udah sama sekali nggak ada kegiatan kan sama sekali. Itu kita tuh hidup, dikirimi beras dari teman-teman. Jadi ada yang teman kuliah kirim beras ke saya, ya nggak kurang-kurang, alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya jadi nggak bisa sombong kan diri ini. Lah ternyata saya itu bukan siapa-siapa. Kalau Allah berkehendak, dihilangin bisa semua itu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya saya bilang Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan ini bukan teori. Saya praktek betul, merasakan betul. Abdullah Fatimah itu termasuk yang sudah mengalami susah sehingga dia anaknya jadi masya Allah. Di antara keberkahannya adalah baik, mengerti orang tua. Dua anak yang pertama, Amar itu, yang pertama itu sampai sekarang itu belum bisa terima bapak ibunya itu nggak bisa. Karena apa? Dulunya rumahnya bagus. Amar yang imam itu, niku kula leh didik angel niku berjuang betul. Tapi yang 3 yang terakhir kan udah susah, masya Allah. Inilah hikmah orang tua susah, anaknya jadi malah manute pol-polan. Abdullah itu saya udah melihat misalnya saya disajikan minuman bersoda, mesti udah langsung disimpan sama dia, khawatir ayahnya sakit. Ayahnya di motor, Abdul mesti mijitin ayahnya. Yang kakaknya yang Amar, bapak Eloro tinggal nunggu. Tanpa dia peduli, karena terbiasa cukup. Sampai saya katakan, ini masih ada videonya. Dulu ketika zaman Amar kecil, kita tuh beli mainan tiap hari 50.000 lah, 100.000 lah. Sehingga ketika dikumpulkan kita mau pindah rumah, dibuang itu sampai hampir 4 kontainer itu. Besar lah, itu banyak sekali itu. Itu kalau dinilai uang berapa ratus juta itu. Sementara Abdullah beli mainan satu aja mikir. Masya Allah. Tapi jadi anaknya berkembang baik Bapak Ibu. Jadi kan sering tuh melihat anaknya orang kaya pecicilan, gini apa nggih? Karena serba dicukupi, serba penak. Wong tua ora pernah nyukupi, ora iso wong ono kok. Iya enggak? Kalau kita nggak penuhi nanti dibilang bapakku pelit. Suatu hari Ammar itu Bapak Ibu, saya dipanggil sama guru TK. Pak Wahid, ini kita mau mengembalikan apa nih, Ustazah gitu. Pokoknya ke sekolahan aja. Uang ratusan dibagi-bagi sama temennya, 100 ribuan. Saya diambil 3 juta tuh nggak kerasa waktu itu. Jadi kehilangan 3 juta di rumah tuh kita nggak kerasa, karena waktu itu uang banyak. Bayangin Bapak Ibu, anak berkembang dalam kondisi seperti itu, sehingga Ammar itu nggak bisa terima susah tuh nggak bisa. Waktu kali pertama pindah ke kontrakan saya yang sekarang, begitu di depan pintu ngelegek, tahu ngelegek nggak? Bener-bener. Kapi tenggengen orang Cilacap bilang, maju raiso, mundur raiso. Kenapa Mar? Nanti kita tidur di sini. Iya, begitu. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya demi Allah Bapak Ibu, kalau kita yakin betul kepada Allah, maka Allah akan tuntun. Ini kan keselamatan buat saya. Seandainya saya kaya raya terus, mungkin anak-anak saya yang bumbuan hafal Quran. Nggak kepikir, mulai pengen dolan wae. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu, bahwa yakin memilih jalan Allah itu pasti kebaikan. Kalau ditanya bagaimana dulu dengan sekarang, saya katakan bahagia sekarang walaupun tidak punya uang sebanyak dulu. Jadi kalau dengan sekarang tidak punya banyak uang, nggak usah bercita-cita juga punya banyak uang kalau nggak punya ilmu, percuma aja, percuma. Baik Bapak Ibu, jenengan juga harus yakin Allah itu hidup dan tidak mati. Ini penting. Allah itu hidup dan tidak mati. Jenengan tahu ayatnya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-255, Ayatul Kursi, salah satu ayat yang paling agung. Ini dengan baca tafsirnya di rumah. Bapak Ibu semuanya, ini udah jam 8. Saya masukkan ke satu bagian dalil terkait dengan tadi
Disebutkan bahwa kita yakin Allah itu Rabb kita, maka kita yakin Allah itu yang menciptakan kita. Apa dalilnya? Nah, ini kan kita perlu tahu, kita ngaji betulan Bapak Ibu. Definisi ngaji itu qala Allah wa qala Rasulullah. Allah berfirman apa, Rasul bersabda apa, itu ngaji Bapak Ibu. Bukan cerita ngarang-ngarang yang nggak karu-karuan. Yang saya ceritakan tadi di luar yang tadi itu cerita nyata yang saya alami. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan ngaten nih, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Katanya kita yakin bahwa Rabb ya kita adalah Allah. Sekarang dengan apa kita mengenalinya? Maka dengan ciptaannya. Dengan ciptaannya. Allah berfirman di dalam Quran surah Fussilat ayat ke-37. Quran surah Fussilat ayat ke-27. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Bapak Ibu semuanya, jadi harus tahu, selain Allah adalah makhluknya Allah, kecuali Al-Quran, dia adalah kalamullah. Ini pahami dulu ini, supaya mudah memahaminya, saya lambat-lambat. Selain Allah, maka dia makhluknya Allah. Berarti malam itu makhluknya Allah, bukan? Iya. Siang makhluknya Allah, bukan? Iya. Mati makhluknya Allah, bukan? Iya. Hidup makhluknya Allah, bukan? Iya. Kalau Al-Quran bukan makhluknya Allah, dia adalah kalamullah. Kenapa? Kenapa Al-Quran bukan makhluknya Allah? Ini gara-gara kalimat ini Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, mazhab Hambali, dihukum oleh pemimpin kerajaan sampai berat sekali. Kurtok ramati istilahnya. Hanya gara-gara suruh mengucapkan, wahai Imam Ahmad, katakan Al-Quran itu makhluknya Allah. Nggak mau. Nggak mau. Padahal ulama-ulama lain sejalan waktu itu, di zaman itu, sudah pada nggak kuat. Daripada mati, ya wislah. Al-Quran makhluknya Allah. Imam Ahmad satu-satunya nggak mau. Kenapa Bapak Ibu? Ini perhatikan ini. Seandainya Imam Ahmad mengiyakan bahwa Al-Quran makhluknya Allah, bahayanya luar biasa. Kenapa? Makhluk itu bisa salah. Gina bangi? Kita makhluk, bisa salah nggak? Berarti kalau Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Al-Quran bisa salah. Ini masalah besar. Paham ya? Masih ada lagi, selain Allah adalah makhluknya Allah kecuali Al-Quran. Dia adalah kalamullah. Nah, ini pembahasan tersendiri, tapi saya sampaikan ke jenengan supaya jenengan paham. Masya Allah. Dikatakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam, adanya siang. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan adanya bulan. Kemudian la tasjudu lisamsi wala lil qamar, jangan sekali-kali engkau bersujud menyembah kepada makhluk-makhluknya Allah, termasuk kepada matahari, kepada bulan. Dikatakan wasjudu lilladzina khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun, engkau menyembah kepada yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Maka kalau engkau betul-betul beribadah kepada yang menciptakan itu semua. Ini Bapak Ibu semuanya cukup menjadi ayat kita terhindar dari penyembahan pada selain Allah. Apapun nama agamanya, apapun nama alirannya, kok menyembah selain Allah, pasti keliru. Saya bertanya, emang ada yang menyembah selain Allah? Banyak. Dulu saya pernah gambarkan dengan jenengan, ada yang menyembah sapi, ada. Bahkan ada yang mohon maaf, menyembah kemaluan wanita, ada nggak? Ada. Sekte yang menyembah kemaluan wanita, dikatakan dari situlah semua kehidupan dimulai, dari sanalah dilahirkan. Maka dimuliakan kemaluan wanita, subhanallah. Sapi kenapa dimuliakan? Iya, dia itu lebih ridho ngasih susu, itu nggak minta balik, nggak kayak ibu-ibu minta susu disusuin anaknya supaya gede, nanti gede gantian ngerawat dia. Maka sapi lebih utama, begitu. Subhanallah Bapak Ibu, subhanallah. Maka dikatakan di sini, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam, ada siang, bergantinya siang dan malam, ada matahari, ada
bulan. Sujudlah kepada Allah, jangan sujud kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menjadi dalil Allah Maha Pencipta adalah kata-kata wasjudu lilladzina khalaqahum, sujudlah kepada yang menciptakan. Maka Rabb artinya yang maha menciptakan. Quran surah Fussilat ayat ke-37. Iya Bapak Ibu nggih. Satu ayat dulu, sudah jam 8:05. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita bertahap. Ini pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau pelajaran tentang tata cara sholat, tata cara zakat, itu insya Allah sebentar juga selesai. Sebentar juga selesai. Tapi bagian ini nih yang akan mendasari sehingga dengan sholatnya karena Allah, zikirnya karena Allah, semuanya karena Allah, hal-hal seperti ini. Maka jangan akan kuat di dalam beribadah insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.